Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, saat sinar matahari menyinari pulau itu, suara angin sudah memenuhi langit. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di udara seperti kawanan belalang sebelum akhirnya bergerak menuju puncak gunung terbesar di tengah pulau. Saat ini, segel pertahanan di puncak gunung telah dibuka. Karena itu, banyak orang dapat mendarat dengan bebas di sana. Lautan manusia yang gelap membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung itu sangat luas. Tatapan semua orang tertuju pada area di bawah pepohonan, tempat sebuah alun-alun batu kapur selebar beberapa ribu kaki berada. Di ujung alun-alun berdiri sebuah menara batu kapur setinggi 1000 kaki. Menara itu memancarkan aura kuno dan sunyi yang menyelimuti seluruh area, membuat siapapun merasa seolah-olah telah kembali ke zaman purba. Jadi itu menara caotik. Tatapan penuh gairah muncul satu demi satu menuju menara batu kapur tersebut. Jelas, tidak ada seorang pun di tempat itu yang asing dengan menara yang dijaga bersama oleh 5 klan besar. Konon, ki kehancuran di dalam menara caotik sangat bermanfaat untuk melatih tubuh fisik. Jika seseorang bisa berkultivasi di dalamnya sambil menyerap ki tersebut, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Aku penasaran klan mana yang akan mendapatkan kuota menara caotik tahun ini. Beberapa tatapan yang menyapu menara itu perlahan berubah serius ketika berhenti pada sosok di bawah menara. Seorang pria tampan berjubah abu-abu duduk dengan mata tertutup seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Seolah-olah ia sama sekali tidak menyadari tatapan tak terhitung yang tertuju padanya. Sentu Jue, suara napas tertahan terdengar pelan di puncak gunung. Banyak ahli memandang pria tampan dan elegan itu dengan ekspresi rumit. Orang-orang yang baru pertama kali melihat Sentu Jue merasakan kontras yang sangat besar. Bagaimanapun juga, penampilannya yang lembut sama sekali tidak cocok dengan gelar Asura yang dimilikinya. Namun, mereka yang mengenalnya tahu betapa kejam dan mengerikannya pria berwajah lembut itu. Anggota 5 klan besar telah berkumpul di sekitar alun-alun. Jelas, pertarungan hari ini sangat penting bagi semua pihak, terutama bagi klan Sentu. Meskipun mereka sangat percaya pada Sentu Jue, penampilan Lindong kemarin membuat mereka mulai merasa waspada. Jika keajaiban Lindong berlanjut hari ini, klan Sentu benar-benar bisa kehilangan kuota menara caotik. Lindong sudah datang. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang kerumunan. Suara angin menyapu udara ketika beberapa sosok melesat dari kejauhan sebelum perlahan mendarat di alun-alun batu kapur. 3 orang telah tiba, yang berada di depan tentu saja Lindong, sementara Gu Mengki dan Gu Yan mengikuti di belakangnya. Begitu Lindong mendarat, tatapannya langsung tertuju pada pria berjubah abu-abu di depan menara batu. Matanya perlahan menyipit. Ketika tatapan Lindong tertuju pada Sentu Jue, pria itu seolah menyadarinya. Wajah tenang dan tampannya bergerak sedikit sebelum kedua matanya perlahan terbuka. Saat mata itu terbuka, Yuan power alami di sekelilingnya langsung bergetar. Sentu Jue menatap Lindong, sementara sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyuman tipis. Pada saat senyum itu muncul, aura tajam dan mematikan mulai terpancar dari wajah tampannya. "Kau akhirnya datang," kata Sentu Jue sambil tersenyum tipis. Mata Lindong terus tertuju pada tubuh Sentu Jue. Yuan power yang luas dan tak terbatas di sekitar tubuh lawannya membuat ekspresinya semakin serius. Aura seperti itu memang berasal dari ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Benar-benar kuat, Lindong bergumam dalam hati. Sentu Jue memang pantas membuat para jenius dari 4 klan besar lainnya begitu takut. Lindong diam-diam menarik napas panjang sebelum tatapannya beralih dari tubuh Sentu Jue menuju menara raksasa di belakangnya. Aura kuno yang memancar dari menara itu sama persis dengan aura manik kehancuran yang pernah diberikan Gu Yan kepadanya. Jadi ini menara caotik. Kilatan gairah muncul dari mata Lindong. Pada saat itu, ia bisa merasakan jimat batu misterius di dalam tubuhnya mulai bergetar dan memancarkan keinginan yang sangat kuat. Keinginan itu bahkan lebih kuat dibandingkan saat menghadapi manik kehancuran. Lindong menarik napas panjang dan segera menekan gejolak jimat batu misterius dengan pikirannya. Pertarungan besar akan segera dimulai, dan ia tidak ingin benda itu menimbulkan masalah saat ini. Untungnya, jimat batu misterius tampaknya memahami kondisi Lindong. Setelah bergetar beberapa saat, benda itu perlahan kembali tenang. Namun, keinginannya sama sekali tidak berkurang. "Tenang saja,"
Kita pasti akan masuk. Lindong mengusap dadanya sambil berbicara pelan dalam hati. Setelah kata-kata itu terucap, jimat batu misterius benar-benar tenang. Saat gangguan di tubuhnya mereda, tubuh Lindong perlahan rileks. Namun, tatapannya ke arah menara Chaotic menjadi semakin panas. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya jimat batu misterius menunjukkan keinginan sebesar ini. Jelas sekali menara Chaotic sangat penting bagi pemulihannya. Karena itu, Lindong harus memasuki menara tersebut apapun yang terjadi. Lindong, itu Sentu Jue, bisik Gu Mengki dari samping. Saat memandang pria tampan di kejauhan itu, kecemasan dan kekhawatiran yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Di antara generasi muda 4 klan besar, hampir tidak ada yang tidak takut pada Asura itu. Kalian mundurlah dulu, kata Lindong sambil mengangguk pelan. Kami mengandalkanmu, ucap Gu Yan lembut. Ini adalah pertarungan terakhir, dan hasilnya akan menentukan siapa yang memperoleh kuota menara Chaotic. Setelah berkata demikian, ia bertukar pandang dengan Gu Mengki sebelum keduanya mundur menuju area klan Gu di luar alun-alun. Klan Gu benar-benar beruntung bisa menemukan pembantu luar seperti dia. Bocah itu ternyata sangat sulit dihadapi. Di depan alun-alun adalah area klan Sentu. Dua lelaki tua berambut putih duduk di bagian depan. Salah satunya adalah Sentu Tao yang pernah dilihat Lindong sebelumnya, sementara yang lain adalah tetua berpangkat tinggi bernama Sentu Mo. Saat ini, mata kedua tetua itu sedikit menyipit ketika memandang Lindong di alun-alun. Ekspresi mereka tampak serius. Jelas, mereka memahami betapa sulitnya pemuda itu. Para tetua tidak perlu khawatir. Selama kakak Sentu Jue ada di sini, selain dua monster dari Gua Semesta dan Gua Angin Iblis, tidak ada generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang mampu menandinginya. Seorang wanita berpakaian hitam berbicara dari samping. Wanita itu memiliki tubuh tinggi dan wajah cantik. Namanya Sentu Rong, salah satu jenius muda klan Sentu. Saat ini, ia memandang Lindong dengan sedikit rasa meremehkan. Kepercayaannya terhadap Sentu Jue sudah mencapai tingkat yang berlebihan. Dalam pandangannya, Lindong hanyalah seseorang yang beruntung bisa mencapai tahap ini setelah melewati banyak pertarungan berat. Seperti kata pepatah, singa pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap kelinci. Di dunia ini ada terlalu banyak orang berbakat. Jika kalian terus bersikap sombong seperti ini, cepat atau lambat kalian pasti akan menderita. Namun, mendengar perkataan itu, ekspresi Sentu Tao langsung berubah muram saat ia menegur dengan dingin. Sentu Rong mengernyit, tetapi tidak berani membantah lagi. Meski begitu, jelas bahwa ia masih tidak setuju. Melihat hal itu, Sentu Tao hanya bisa menghela napas tak berdaya. Selama ini generasi muda klan Sentu terlalu dimanjakan oleh keberadaan Sentu Jue hingga dipenuhi kesombongan. Itu bukan hal yang baik. Lindong tentu saja tidak mendengar percakapan mereka. Saat ini, satu-satunya sosok di matanya hanyalah pria berjubah abu-abu di depan menara batu. Aura luas yang dipancarkan lawannya membuat kulit Lindong terasa sedikit dingin. Sentu Jue benar-benar lawan yang layak. Lindong perlahan menghembuskan napas putih dari mulutnya. Pada saat yang sama, tatapannya berubah semakin serius. Hehe, akhirnya aku bertemu lawan yang pantas. Namun, aku tetap harus memberitahumu satu hal. Sentu Jue perlahan berdiri. Saat tubuhnya tegak, aura ganas dan mengerikan langsung menyebar seperti badai dari dalam dirinya. Pada saat itu, Sentu Jue tampak seperti Asura yang baru keluar dari jurang neraka. Wajah tampannya memancarkan aura dingin dan mematikan yang membuat siapapun merasa gentar. Sentu Jue mengangkat kepalanya lalu menyeringai kepada Lindong. Jalan ini tidak bisa dilewati. Ketika kata-kata penuh dominasi itu keluar dari mulut Sentu Jue, seluruh suasana di alun-alun seakan langsung membeku. Di tengah alun-alun, dua pemuda itu saling menatap. Cahaya dingin memenuhi mata mereka, sementara tekanan tak terlihat mulai menyebar di antara keduanya. Siapapun dapat merasakan bahwa kedua orang di hadapan mereka adalah individu yang sangat berbahaya. Kalau jalan ini tidak bisa dilewati, tangan ramping Lindong perlahan mengepal saat ia menatap Sentu Jue dengan suara tenang. Kalau begitu aku akan membuka jalannya sendiri. Begitu kata terakhirnya terucap, cahaya hijau langsung meledak dari pupil hitam Lindong. Ia melangkah maju, sementara Yuan Power di dalam tubuhnya meledak tanpa ditahan. Pakaiannya berkibar keras, dan cahaya hijau mulai mengalir di bawah kulitnya. Haha, membuka jalan sendiri.
Orang-orang selalu mengatakan kalau aku, Sentu Jue, sombong dan liar. Tidak kusangka hari ini aku bertemu seseorang yang lebih sombong dariku. Sentu Jue tertawa keras. Aura jahat di wajah tampan dan halusnya semakin kuat. Perlahan, ia mengangkat tangannya dari balik lengan bajunya. Tatapan Lindong sedikit berubah serius ketika melihat tangan Sentu Jue. Jari-jari pria itu jauh lebih panjang dibandingkan orang biasa. Dari kejauhan, jari-jari itu terlihat seperti 10 belati ramping. Cahaya abu-abu samar mengalir di permukaannya, memancarkan aura tajam yang sangat mengerikan. Aku menyukai kesombonganmu, tapi sayangnya, aku takut kau tidak mampu menanggung harga dari kesombongan itu. Sentu Jue menyeringai dingin sambil memperlihatkan deretan giginya yang putih menyeramkan. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mencondong ke depan sebelum melesat seperti citah yang sedang memburu mangsa. Gerakannya begitu cepat seperti sambaran petir. Dalam sekejap, bayangan tubuhnya memenuhi udara. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dengan aura ganas yang menekan langit sebelum langsung menerjang Lindong. Cepat sekali, mata Lindong sedikit bergetar saat melihat cahaya yang membesar di hadapannya. Kecepatan Sentu Jue jauh melampaui Wei Zhen maupun Chen Luo. Bahkan Lindong hanya bisa menangkap gerakannya dengan bantuan persepsi energi mental. Lindong segera menggeser tubuhnya ke samping. Pada saat yang sama, udara di samping tubuhnya langsung meledak. Jari-jari Sentu Jue yang tajam seperti belati menusuk udara sambil membawa cahaya abu-abu aneh dan melesat lurus ke arah tenggorokan Lindong. Serangan Sentu Jue ganas, cepat, dan mematikan. Jelas sekali ia adalah seseorang yang telah melewati banyak pertarungan hidup dan mati. Jari-jari bercahaya abu-abu itu membesar dengan cepat di mata Lindong. Namun tepat sebelum menembus tenggorokannya, cahaya hijau berkumpul di depan lehernya dan berubah menjadi sisik naga hijau yang memancarkan cahaya terang. Benturan keras langsung terdengar. Percikan api beterbangan saat kekuatan berbentuk lingkaran menyebar dari sisik naga hijau tersebut. Menarik, Sentu Jue tersenyum tipis saat melihat sisik naga yang diciptakan Lindong. Namun sesaat kemudian, tatapannya langsung berubah dingin. Sayangnya, seni tombak jari Asura milikku tidak semudah itu untuk dihentikan. Begitu suaranya terdengar, cahaya abu-abu di kedua jarinya tiba-tiba bersinar semakin terang. Melihat perubahan itu, mata Lindong langsung menyusut. Perasaan bahaya meledak di dalam hatinya dan tubuhnya segera mundur dengan cepat. Namun saat ia bergerak mundur, dua jari Sentu Jue menusuk maju seperti tombak. Sisik naga hijau langsung tertembus. Dua kekuatan tajam dan mematikan menerjang maju dengan kecepatan kilat sebelum menghantam bahu Lindong. Pakaian di bahunya langsung robek. Dua lubang berdarah muncul di sana, sementara darah segar mengalir hingga mewarnai dadanya menjadi merah. Seluruh pertukaran itu terjadi dalam sekejap. Namun semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Lindong, yang kemarin mengalahkan 3 ahli hebat sekaligus, kini langsung terluka begitu pertarungan dimulai. Kerumunan langsung gempar, benar-benar pantas disebut Asura Besi Sentu Jue. Dia melukai Lindong hanya dalam satu serangan. Benar-benar menakutkan, sepertinya perjalanan bocah itu berakhir di sini. Sayang sekali, di area klan Gu, wajah Gu Mengki dan Gu Yan langsung berubah pucat. Dalam pertarungan kemarin, Lindong selalu berada di atas angin bahkan saat menghadapi trio Wei Zhen. Namun kali ini, ia langsung terluka di awal pertarungan. Apakah Sentu Jue benar-benar sekuat itu? Aku sudah bilang sebelumnya, orang itu sama sekali bukan lawan kakak Sentu Jue. Sentu Rong langsung berseru gembira setelah melihat pemandangan itu. Apa yang kau banggakan? Lindong bukan hanya berhasil menghindari serangan fatal, tapi tubuh fisiknya juga sangat kuat. Serangan Sentu Jue hanya menyebabkan luka ringan. Sentu Tao langsung membentaknya dingin. Sentu Rong terdiam sesaat sebelum bergumam pelan, tapi seni tombak jari Asura kakak Sentu Jue bahkan bisa menembus tubuh ahli tahap kehidupan mendalam awal. Lindong itu bukan orang biasa. Tubuh fisiknya sepertinya tidak kalah dari tubuh Asura milik Sentu Jue. Selain itu, dia juga sangat tenang dan tegas saat bertarung. Jelas sekali dia sudah ditempa oleh pertarungan hidup dan mati. Tidak heran dia mampu mencapai tahap ini. Tetua lain dari klan Sentu perlahan mengangguk sambil menatap Lindong dengan serius. Mereka sangat memahami harga yang harus dibayar Sentu Jue untuk melatih tubuh Asura hingga mencapai tingkat seperti sekarang. Namun Lindong ternyata mampu menandinginya dalam aspek tubuh fisik. Sentu Rong menggigit bibirnya, meski masih tidak yakin,
ia tidak berani membantah perkataan para tetua. Bagaimanapun juga, dia tetap tidak mungkin mengalahkan kakak Sen Tujue. Di tengah alun-alun, Sen Tujue menatap Lindong sambil tersenyum. Tubuh yang cukup kuat, namun matanya sedikit menyipit. Ia sangat memahami kekuatan jarinya sendiri. Jika serangan tadi mengenai Wei Zhen, kekuatan tempur Wei Zhen pasti langsung turun setengahnya. Namun hasil yang ia lihat sekarang jelas berbeda. Kekuatan jarimu memang luar biasa. Tangan Lindong perlahan mengusap darah di bahunya sebelum ia tersenyum dingin. Selain saat bertarung melawan Yuan Chang, ini adalah pertama kalinya ia terluka begitu cepat saat melawan orang seusianya. Sen Tujue benar-benar jauh lebih kuat dibandingkan Wei Zhen dan Chen Luo. Sepertinya aku memang sedikit meremehkanmu. Sen Tujue menggerakkan bahunya perlahan. Segel tangan berubah, lalu suara rendah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tubuh Asura. Begitu suara itu terdengar, cahaya abu-abu yang mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Tubuh Sen Tujue mulai membesar, sementara kulitnya berubah seperti logam hitam pekat. Cahaya dingin berkilau di permukaannya, memancarkan aura tirani yang sangat menekan. Pola-pola aneh mulai menyebar di seluruh tubuhnya. Di belakangnya, cahaya abu-abu berkumpul membentuk sosok raksasa yang memegang trisula. Sosok itu tampak seperti Asura dari neraka dengan aura mengerikan yang mengguncang jiwa. Dia langsung menggunakan tubuh Asura. Mata para murid klan Sentu langsung menyipit. Mereka tahu betapa kuat dan mengerikannya tubuh Asura milik Sen Tujue. Fakta bahwa Lindong mampu memaksanya menggunakan teknik itu begitu cepat sudah cukup membuktikan kekuatan Lindong. Kau sebaiknya segera menggunakan seni bela diri penguat tubuhmu. Kalau tidak, kau akan mati. Sen Tujue memiringkan kepala sambil menatap Lindong dengan senyum dingin. Tubuh Asuraya, Lindong menatap Sen Tujue yang auranya meningkat drastis. Tangan rampingnya perlahan mengepal erat. Kalau begitu, sepertinya aku juga harus menggunakan kekuatan penuhku. Cahaya hijau terang tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Raungan naga yang rendah dan dalam terdengar menggema di seluruh alun-alun. Di bawah raungan naga itu, suara dingin Lindong perlahan bergema. Armor pertempuran naga hijau. Cahaya hijau terang tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Cahaya itu hanya muncul sesaat sebelum segera menyusut kembali dan menempel rapat di tubuhnya, sementara kilauan hijau terus berputar di permukaannya. Sepasang sayap naga hijau terbentang lebar dari punggung Lindong. Bentuknya tajam seperti bilah pedang. Meskipun ukurannya lebih kecil dibanding sebelumnya, bentuknya kini jauh lebih sempurna. Di sepanjang tepi sayap terdapat gerigi tajam menyerupai gigi naga raksasa. Armor sisik naga yang menutupi tubuh Lindong juga tampak lebih tipis dibanding sebelumnya. Sisik-sisik itu menempel rapat di seluruh tubuhnya, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan terasa seolah mengandung kekuatan seekor naga raksasa. Pada kedua tangan dan kakinya, beberapa sisik berubah menjadi duri tajam bergerigi. Aura haus darah samar memancar dari sana. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang sadar betapa mengerikannya daya hancur benda itu. Wujud keterampilan naga surga hijau milik Lindong kini jauh lebih lincah dan sempurna dibanding sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan serangan dan keganasannya juga meningkat drastis. Jelas sekali, seiring meningkatnya kekuatan Lindong, kemampuan sejati dari keterampilan naga surga hijau mulai perlahan terungkap. Lindong mengepalkan tangannya perlahan. Udara di dalam genggamannya langsung tertekan hebat karena kekuatan yang luar biasa. Mata hitamnya kini dipenuhi cahaya hijau, sementara bayangan naga tampak bergerak di dalam pupil matanya. Seni bela diri penguat tubuhmu tidak buruk. Tatapan Sen Tujue memancarkan cahaya aneh saat mengamati perubahan pada tubuh Lindong. Ia bisa merasakan aura Lindong meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Tanpa peringatan, Lindong melangkah maju. Tubuhnya muncul tepat di depan Sen Tujue hanya dalam sekejap, lalu sebuah pukulan sederhana namun sangat ganas meluncur lurus ke depan. Udara di hadapannya langsung tertekan hebat karena kekuatan pukulan itu. Bahkan ruang di sekitar lintasan tinjunya tampak sedikit terdistorsi. Namun Sen Tujue hanya menyeringai menghadapi serangan tersebut. Ia sama sekali tidak berniat menghindar. Tinju hitam pekat miliknya juga meluncur maju dan bertabrakan langsung dengan pukulan Lindong. Gelombang kejut menyapu ke segala arah dan menghancurkan udara dalam radius ratusan kaki. Setelah bertukar pukulan dengan Lindong, senyum penuh gairah bertarung muncul di wajah Sen Tujue. Dua jarinya tiba-tiba melengkung seperti tombak tajam lalu menusuk ke arah mata Lindong dengan sudut yang sangat licik.
Lindong segera mengangkat lengannya. Bilah sisik naga yang tajam berkilau dengan cahaya hijau saat menangkis dua serangan cepat dan ganas itu. Sesaat kemudian, tubuh Lindong condong ke depan dan serangkaian pukulan brutal langsung menghujani Sentu Jue tanpa henti. Serangannya mengalir seperti badai. Haha, menarik. Menghadapi hujan serangan Lindong, api pertempuran di mata Sentu Jue justru semakin membara. Cahaya hitam pekat menyelimuti tubuhnya saat ia mengandalkan tubuh fisiknya yang luar biasa kuat untuk bertarung langsung melawan Lindong. Benturan demi benturan terus terjadi di seluruh alun-alun batu. Gelombang energi yang sangat menakutkan terus menyebar dari setiap benturan. Banyak orang di sekitar arena sampai mati rasa melihat kekuatan mengerikan yang tercipta hanya dari benturan tubuh kedua orang itu. Dia benar-benar mampu bertarung seimbang melawan Sentu Jue hanya dengan kekuatan fisik. Di area klan Sentu, ekspresi para anggota klan mulai berubah serius. Mereka sangat memahami betapa mengerikannya tubuh fisik Sentu Jue. Namun Lindong ternyata sama sekali tidak kalah dalam aspek itu. Sentu Rong yang mengenakan pakaian hitam juga mulai berubah ekspresi. Detak jantungnya semakin cepat setiap kali benturan keras terdengar dari arena. Di sisi klan Gu Shou, Gu Mengqi, dan yang lainnya menatap arena dengan wajah penuh ketegangan. Pertarungan di depan mereka terlalu brutal. Dibandingkan pertarungan ini, pertempuran kemarin terasa seperti permainan biasa. Penatua Gu Shou, siapa yang lebih unggul? Tanya Guyan dengan suara rendah. Gu Shou terdiam sejenak sebelum menggeleng perlahan. Tubuh fisik Lindong jauh lebih kuat dari perkiraanku. Dalam hal ini dia tidak kalah dari Sentu Jue. Namun, Sentu Jue belum menggunakan keunggulan sebenarnya. Gu Mengqi menggigit bibirnya pelan. Sentu Jue adalah ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Jumlah kekuatan Yuan miliknya jauh lebih besar dibanding Lindong. Saat ini mereka hanya bertarung menggunakan tubuh fisik. Jika Sentu Jue mulai memanfaatkan keunggulan kekuatan Yuan miliknya, situasinya pasti akan berubah sangat buruk bagi Lindong. Sebuah pukulan hitam pekat menghantam siku Lindong dengan keras. Cahaya hijau langsung berkedip di tubuh Lindong untuk menahan kekuatan itu, namun tulang di bahunya tetap mengalami cedera akibat pukulan mengerikan tersebut. Tubuh Lindong langsung terpental mundur. Namun saat tubuhnya melayang ke belakang, kakinya tiba-tiba menyapu udara. Bilah sisik naga yang tajam menebas dada Sentu Jue dengan kecepatan luar biasa. Pakaian di dada Sentu Jue langsung robek dan sebuah luka panjang muncul di dadanya. Tubuh Lindong berputar di udara sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, banyak sisik naga di tubuhnya telah retak dan noda darah mulai terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Tubuh Sentu Jue juga tidak jauh berbeda. Beberapa luka tampak jelas di tubuh hitam legamnya. Keduanya benar-benar terlibat dalam pertarungan jarak dekat paling brutal yang pernah dilihat semua orang. Tak seorang pun bersuara. Mereka tahu bahwa jika ahli tahap kehidupan mendalam biasa berada di posisi salah satu dari mereka, tubuh orang itu pasti sudah hancur menjadi daging sejak lama. Hanya dua monster di arena itulah yang mampu bertahan dalam pertarungan sekejam ini. Sentu Jue mengusap luka di dadanya sebelum menjilat darah di ujung jarinya. Wajahnya terlihat semakin menyeramkan. Nak, kau benar-benar mampu memaksaku sampai sejauh ini hanya dengan kekuatan tubuhmu. Bahkan dua orang itu tidak pernah berhasil melakukannya. Lindong menarik napas dalam-dalam. Cahaya hijau terus mengalir di tubuhnya untuk memperbaiki luka-luka akibat kekuatan brutal Sentu Jue. Tatapannya sangat serius. Tubuh fisik Sentu Jue adalah yang terkuat yang pernah ia temui di antara generasi muda. Ini pertama kalinya ada seseorang yang mampu menandingi kekuatan fisiknya setelah ia melatih keterampilan naga surga hijau. Tak heran kau mampu mengalahkan trio Wei Zhen. Dibandingkan denganmu, mereka memang sampah. Senyum masih menggantung di wajah Sentu Jue. Namun cahaya haus darah di matanya perlahan menghilang. Saat itulah mata Lindong sedikit menyipit. Ia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya mulai muncul dari tubuh Sentu Jue. Orang yang hanya mengandalkan kekuatan brutal tidaklah terlalu menakutkan. Yang benar-benar berbahaya adalah seseorang yang mampu menggunakan kekuatan itu dengan sempurna. Dan sekarang, Sentu Jue jelas mulai serius. Pemanasan sudah cukup, aku dengar kau mengalahkan trio Wei Zhen hanya dengan satu serangan kemarin, sekarang aku akan melakukan hal yang sama. Cahaya hitam pekat yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Sentu Jue seperti badai. Langit dan bumi di sekitar arena langsung berubah suram. Aura jahat menyebar perlahan ke segala arah. Sentu Jue perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lindong.
Lalu ia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Penjara iblis dunia Asura.